Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu penguji uji PPG dalam jabatan tahun 2024. Perkenalkan, saya Solahuddin SPDI MM, peserta uji kinerja atau UKIN dalam PPG dalam jabatan tahun 2024. LPTK Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Nomor peserta 21818800100115. NIM mahasiswa 41230199100562. Pada hari ini, tanggal 17 Oktober 2024, saya akan melaksanakan praktek mengajar untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan dengan materi akidah akhlak, tema bersikap adil dan bijaksana pada kelas 6 SD, Al-Kahfi Islamic School, Kelurahan Taman Baloi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Apa kabar anak-anak Ustaz semua? Alhamdulillah, Ustaz juga baik, khair, alhamdulillah. Ustaz ucapkan jazakumullah khairan atas kehadiran antum semua pada pembelajaran hari ini. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita adalah nikmat waktu luang dan juga kesehatan. Ya, di antara kita banyak orang yang memiliki waktu luang, tapi dia sakit sehingga tidak bisa ikut belajar seperti antum. Begitupun ada orang yang sehat, tapi tidak memiliki waktu seperti antum, sehingga dia tidak bisa belajar. Tapi kita, Allah Subhanahu wa taala berikan dua nikmat ini, yaitu nikmat apa? Sehat dan juga nikmat waktu luang, sehingga kita bisa datang ke sekolah untuk belajar. Maka harus kita syukuri nikmat tersebut. Kemudian yang kedua, salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti ajaran-ajaran beliau sampai hari kiamat. Baik, anak-anak Ustaz sekalian, untuk mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan keberkahan dari pembelajaran kita, maka kita awali pembelajaran ini dengan membaca doa sebelum belajar. Untuk itu ketua kelasnya siapa? Azal. Silahkan pimpin kawan-kawannya untuk baca doa sebelum pembelajaran. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Oke. Jazakumullah khairan anak-anak Ustaz semua. Untuk antum sudah siap belajar? Sudah semangat? Baik. Coba sekarang antum berdiri. Semuanya berdiri dulu. Oke. Berdiri di samping meja masing-masing. Sudah? Oke.
Ustadz mengajak antum untuk rileks sejenak sebelum kita melakukan pembelajaran. Oke, Ustadz ajak antum rileks sejenak sebelum pembelajaran. Namun sebelum rileks ini kita menyanyikan terlebih dahulu lagu nasional kita. Salah satu di antara lagu-lagu nasional kita sebagai ungkapan nasionalisme kita terhadap negeri kita. Baik, lagu tersebut adalah lagu Garuda Pancasila. Oke, silahkan kita nyanyi. 1, 2, 3. Suaranya jangan terlalu kencang. Suaranya jangan terlalu kencang. Ulangi. Garuda Pancasila. dukung patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, ayo maju. Oke, jazakumullah khairan anak-anak Ustaz sekalian. Oke, sebelum antum duduk, Ustaz mengajak antum satu permainan. Ada 3 kata yang antum harus perhatikan. Mana spidol Ustaz tadi? Ada yang lihat? Oh, ini spidol. Oke, ada 3 kata yang harus antum ingat baik-baik. Kata tersebut adalah apa? Batik, botak, batik, botak, dan batuk. Batik, botak, batuk. Oke, paham ya? Apa? Hafalkan katanya. Batik, botak, batuk. Oke. Kan antum batuk beneran? Oke. Ketika Ustadz mengatakan batik, maka antum memegang baju antum. Oke? Baju antum. Kalau Ustadz mengatakan botak, berarti antum pegang apa? Kepala antum. Oke? Kalau Ustadz bilang batuk, maka antum tutup mulut antum. Oke? Bisa dipahami? Arif bisa dipahami, nak? Bisa. Baik. Anak-anak Ustadz sekalian. Oke, perhatikan ke sini, fokus ya. Fokus ya. Oke. Botak. Botak. Batuk. Tanpa harus suara ya. Batuk. Batuk. Salah kan? Satu. Batik. Botak, batik. Lambat. Oke. Jadi fokus. Oke. Jazakumullah khairan. Sekarang silahkan duduk kembali anak-anak Ustaz semua. Oke. Apakah anak-anak Ustaz hari ini ada yang absen? Semuanya hadir? Kullukum hadirun? Hadir. Baik. Semuanya hadir. Ustaz ucapkan jazakumullah khairan. Baik. Apa pelajaran kita hari ini? Oke, untuk akidah akhlak. Sebelum kita masuk pelajaran, antum silahkan melihat gambar yang akan Ustaz tampilkan di layar. Ya. Perhatikan terlebih dahulu gambar yang Ustaz akan tampilkan di layar. Gambar pertama. Apa yang akan terjadi? Perhatikan gambar berikut. Oke. Sudah lihat gambarnya? Apa gambarnya kira-kira itu? Orang lagi ngapain? Kerja bakti.
Berbagi-bagi makanan. Saling membantu. Gotong royong. Sedekah. Sembako. Oke. Baik. Perhatikan gambar berikutnya. Gambar selanjutnya. Ini orang lagi ngapain? Membersihkan kelas. Piket. Gotong royong. Tolong menolong. Membersihkan kelas. Baik. Sekarang lihat gambar berikutnya. Nih, orang lagi ngapain? Antri makanan. Oke? Antri makanan. Benar antri makanan? Betul. Dari 3 gambar ini kira-kira apa sih materi yang akan kita pelajari? Bersikap adil dan bijaksana. Baik. Sekarang Ustadz akan tampilkan lagi. Apa yang akan tampil hari ini setelah ini? Oke. Pertanyaannya adalah, antum tadi sudah lihat gambar-gambar itu semua kan? Ya. Oke. Sudah lihat gambar-gambar itu berarti pertanyaannya adalah, pertanyaannya adalah, apa yang kalian pahami tentang arti keadilan dalam kehidupan sehari-hari? Adil. Siapa anak Ustadz yang bisa menjawab? Apa yang antum tahu tentang arti keadilan atau adil itu apa? Aufa. Adil itu adalah berpihak pada kebenaran dengan meletakkan sesuatu pada tempatnya. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ada yang bisa memberikan contoh? Saat berbagi makanan misalkan. Ada lagi yang bisa memberikan contoh tentang makna adil? Barik. Mengantri nggak potong-potong. Mengantri tidak potong-potong sesuai dengan barisannya ya, Barik ya. Baik. Coba sekarang lihat nomor 2 anak-anak Ustaz. Bagaimana sikap bijaksana dapat mempengaruhi keputusan yang kita ambil dalam kelompok? Kan tadi tentang adil. Materi kita kan ada 2 ya? Ya, adil dan bijaksana. Bagaimana sih sikap bijaksana dapat mempengaruhi keputusan yang bisa diambil dalam kelompok? Esa. Menghargai pendapat orang lain. Masya Allah. Ada lagi? Arif? Belum ada. Azel? Tegas dalam memimpin. Masya Allah. Barik? Mengikuti kata ketua. Mengikuti kata ketua. Kata ketua kelompok. Jadi kerjasama ya. Ya, Barik? Masya Allah. Selanjutnya, mengapa penting untuk mendengarkan pendapat orang lain sebelum mengambil keputusan? Kenapa penting, Abdullah? Biar nggak berkelahi. Emang antum suka berkelahi? Janganlah suka berkelahi, nggak boleh lah, nak. Soalnya bisa menimbulkan sikap bijak pada diri sendiri. Soal akan menimbulkan sikap bijaksana pada diri sendiri. Masya Allah. Karena pendapat kita belum tentu baik untuk semua orang. Masya Allah, karena pendapat kita belum tentu baik untuk semua orang. Jadi kita harus mendengarkan pendapat orang lain. Masya Allah. Kemudian yang keempat, dalam situasi konflik, bagaimana cara kita bersikap adil dan bijaksana? Kalau misalkan nih, antara kelompok ini berantem dengan kelompok ini, apa yang antum pikirkan kedua kelompok ini? Apa kebijakan yang antum bisa ambil agar muncul sikap adil dan juga bijaksana? Barik. Pisahkan kedua kelompok, habis itu melaporkannya ke guru. Pisahkan lalu laporkan ke guru wali kelas, kesiswaan, atau guru BK dan seterusnya. Ferbi.
Saling berdamaian. Saling menjaga perdamaian. Oke. Ada lagi? Almer? Kenapa, nak? Ada pertanyaan, ada jawaban yang lain dari dua jawaban ini? Belum ada. Abdullah? Nggak ada. Afkar? Nggak ada. Rizky? Nggak ada. Oke. Baik. Dari pertanyaan pemantik yang Ustaz sampaikan, pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini, yang sudah Ustaz sampaikan, setelah ini apa yang akan muncul? Coba kita lihat. Gambar. Oke. Dari pertanyaan yang sudah kita jawab bersama-sama tadi, muncullah tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita. Apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Pertama, yang harus kita pahami adalah bagaimana kita bisa memahami konsep keadilan dan kebijaksanaan, ya, yaitu siswa bisa menjelaskan pengertian dari keadilan dan juga kebijaksanaan, ya. Antum seperti tadi sudah dijawab tadi sama kawan-kawan antum semua. Apa itu keadilan, apa itu adil, apa itu bijaksana sudah dijelaskan. Jadi tujuan bagaimana kita bisa memahami konsep keadilan dan kebijaksanaan. Itu pertama. Yang kedua, kita bisa mengidentifikasi. Apa artinya mengidentifikasi? Memahami sikap adil dan bijaksana. Memahami sikap adil dan juga sikap bijaksana. Kemudian selanjutnya apa? Selanjutnya adalah menerapkan nilai-nilai keadilan dan kebijaksanaan. Kemudian yang keempat adalah merefleksikan pengalaman pribadi. Masih ada kayaknya. Muncullah dia. Oke, menunjukkan sikap adil dan bijaksana dan membangun kesadaran sosial. Oke. Oke. Dari tujuan pembelajaran yang sudah Ustaz bacakan tadi, Ustaz punya video yang bisa kita tonton dan menjadi inspirasi kita tentang sikap adil dan juga bijaksana. Oke, minta waktunya untuk kita menonton video ini. Kisah inspiratif Umar bin Abdul Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para teman-teman yang semoga senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di zaman kekhalifahan Bani Umayyah, ada seorang pemimpin yang dikenal karena keadilannya, kesalehannya, dan reformasi besar yang dibawanya. Namanya adalah Umar bin Abdul Aziz. Ia sering dijuluki sebagai Khalifah kelima yang lurus, meskipun hanya memerintah selama 2,5 tahun. Kisah hidupnya menginspirasi banyak orang karena keberanian dan integritasnya dalam memimpin. Umar bin Abdul Aziz lahir pada tahun 682 Masehi di Madinah, kota suci yang dipenuhi dengan kenangan akan Nabi Muhammad. Ia dibesarkan dalam lingkungan yang penuh dengan ilmu dan ketakwaan. Ayahnya adalah Abdul Aziz bin Marwan, seorang gubernur yang bijaksana, dan ibunya adalah Ummu Asim, cucu dari Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Abdul Aziz kecil sering mendengarkan cerita-cerita tentang kakek buyutnya, Umar bin Khattab, dan bagaimana beliau memimpin dengan adil dan penuh kasih sayang kepada rakyatnya. Umar bin Abdul Aziz, aku ingin menjadi seperti kakek buyut Umar bin Khattab. Aku ingin memimpin dengan keadilan dan ketakwaan. Ketika Umar bin Abdul Aziz dewasa, ia ditunjuk menjadi gubernur Madinah. Di sana, ia mulai menunjukkan sifat adil dan bijaksananya. Ia sering berkeliling kota untuk memastikan bahwa rakyatnya diperlakukan dengan baik dan adil. Umar bin Abdul Aziz, seorang pemimpin harus selalu mendengarkan rakyatnya dan berusaha sekuat tenaga untuk memperbaiki kehidupan mereka.
Ketika Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik wafat, Umar bin Abdul Aziz diangkat menjadi khalifah pada tahun 717 Masehi. Ia menerima tanggung jawab ini dengan berat hati, namun dengan tekad untuk membawa perubahan positif. Umar bin Abdul Aziz, aku menerima amanah ini bukan karena ambisi, tetapi karena keinginan untuk menegakkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh umat. Sebagai khalifah, Umar bin Abdul Aziz memulai serangkaian reformasi besar. Ia membalikan tanah-tanah yang diambil secara tidak adil kepada pemiliknya yang sah dan menghapuskan pajak yang memberatkan rakyat. Ia juga memperbaiki sistem distribusi zakat sehingga harta benar-benar sampai kepada yang membutuhkan. Umar bin Abdul Aziz, harta negara adalah amanah. Aku harus memastikan bahwa setiap orang yang berhak mendapatkan bagiannya. Ia juga memerintahkan penghapusan segala bentuk penindasan dan memerangi ketidakadilan di seluruh wilayah kekhalifahannya. Umar bin Abdul Aziz juga mengurangi pengeluaran istana dan hidup dalam kesederhanaan, mengarahkan dana lebih banyak untuk kesejahteraan rakyat. Umar bin Abdul Aziz, bagaimana mungkin aku bisa tidur nyenyak sementara ada rakyatku yang kelaparan? Umar bin Abdul Aziz dikenal karena kesederhanaannya. Meskipun ia memiliki kekuasaan besar, ia memilih hidup sederhana. Ia menjual semua kekayaan pribadinya dan menggunakan hasilnya untuk kesejahteraan rakyat. Umar bin Abdul Aziz, kekayaan dan kemewahan bukanlah tujuan hidup. Kesejahteraan dan kebahagiaan rakyatlah yang utama. Ia juga dikenal karena kebijaksanaannya dalam menyelesaikan sengketa dan memperlakukan semua orang dengan adil tanpa memandang status atau kedudukan. Banyak kisah tentang keadilannya yang menjadi teladan bagi para pemimpin setelahnya. Kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz yang penuh dengan keadilan dan kebijaksanaan tidak berlangsung lama. Hanya dalam waktu 2,5 tahun, ia wafat pada tahun 720 Masehi. Namun, warisannya terus dikenal dan memberikan inspirasi bagi generasi berikutnya. Umar bin Abdul Aziz, aku berharap Allah menerima usahaku dan memaafkan kekuranganku. Semoga umat ini selalu mendapatkan pemimpin yang adil dan bertakwa. Banyak yang percaya bahwa Umar bin Abdul Aziz diracun orang yang tidak senang dengan reformasinya yang mengurangi kemewahan dan korupsi. Meskipun demikian, dampak dari pemerintahannya terasa lama setelah kematiannya. Kisah Umar bin Abdul Aziz mengajarkan kita bahwa kekuasaan bukanlah alat untuk memperkaya diri sendiri, tetapi amanah untuk menegakkan keadilan dan kebaikan. Keteladanan hidupnya menjadi inspirasi abadi bagi semua pemimpin yang ingin memimpin dengan hati dan nurani yang bersih. Umar bin Abdul Aziz, meski memerintah dalam waktu yang singkat, telah meninggalkan jejak yang tak terlupakan dalam sejarah Islam sebagai pemimpin yang adil, bijaksana, dan penuh kasih sayang kepada rakyatnya. Kisah ini menggambarkan betapa pentingnya integritas, keadilan, dan kepemimpinan yang bertanggung jawab. Umar bin Abdul Aziz adalah contoh sempurna dari seorang pemimpin yang benar-benar peduli pada kesejahteraan rakyatnya dan tidak tergoda oleh kekayaan dan kekuasaan. Semoga kisah ini menjadi inspirasi bagi kita semua. Jika kalian menikmati cerita ini dan merasa Baik. Oke. Dari kisah ini, dari kisah yang barusan antum dengar, kisah tentang siapa? Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz. Apa yang antum atau apa faedah yang bisa antum ambil? Oke, Alta. Agar sistem pemimpin yang adil. Ketika menjadi seorang pemimpin harus menjadi pemimpin yang Masya Allah. Oke, ada lagi. Haikal. Memberhentikan Semua pajak untuk keadilan. Memberhentikan semua pajak untuk keadilan. Oke, ada lagi? Nah, Jadi petinggi yang bersikap adil dan bijaksana dan tidak untuk memperkaya diri sendiri. jadi seorang pemimpin tidak boleh memperkaya diri Sendiri. Masya Allah. Baik. Dari kisah Umar bin Abdul Aziz ada faedah-faedah yang bisa kita ambil. Pertama, ketika kita menjadi seorang pemimpin, baik itu pemimpin di dalam rumah kita, atau ke dalam kelas, di rumah kita, atau dimanapun kita berada, maka hendaknya kita menjadi orang-orang yang adil dan bijaksana.
adil menempatkan sesuatu kepada tempatnya, dan bijaksana dalam mengambil keputusan. Oke, bisa dipahami ya? Jadi adil dalam meletakkan sesuatu urusan pada tempatnya, dan apalagi bijaksana dalam mengambil tindakan, tidak mengambil tindakan dengan sesuka hati. Contoh, ketika antum mendengar suara azan sementara antum lagi main, apa yang antum akan kerjakan terlebih dahulu? Memberhentikan permainan dan langsung segera ke masjid. Memberhentikan permainan dan segera ke masjid. Kenapa? Karena itulah yang disebut dengan adil, menempatkan sesuatu kepada tempatnya. Masya Allah. Baik. Belum muncul. Keluar videonya. Mana dia? Sebentar ya. Oke. Setelah kita mendengarkan video inspirasi, kemudian tujuan pembelajaran yang tadi sudah disampaikan oleh Ustadz, maka sampailah kita pada tugas kelompok. Ya, antum duduk sesuai dengan kelompok ini. Jadi kelompok ini sudah dibagi 4. Oke, antum duduk seperti kelompoknya masing-masing, tidak usah ada yang pindah posisi. Oke, kemudian tugasnya adalah buatlah resume dari materi bersikap adil dan bijaksana, lalu setiap kelompok akan mempresentasikan di depan kelas. Bisa dipahami? Bisa. Oke, jadi antum buat dulu materi tersebut yang antum buat resume. Setelah itu nanti setiap kelompok akan mempresentasikan apa yang ditulisnya di mana? Di depan. Dan kelompok yang tidak tampil siap-siap memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk kelompok yang Di depan. yang tampil. Bisa? Bisa. Bisa. Baik. Sekarang silahkan kerjakan terlebih dahulu di buku atau di kertas lembar boleh. Silahkan buat resumenya tentang sikap adil dan bijaksana. Waktunya 15 menit. Oke. Satu orang aja, setiap kelompok satu orang aja yang buat. Jadi antum diskusikan satu yang nulis, satu orang nulis, antum yang lain menyiapkan materi-materinya. Oke.
Oke. Oke, kirim ke